Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi atau menjelaskan pengalaman beberapa teman yang diteror oleh DC Aku Laku, teman-teman ya. Jadi pertanyaannya sangat sederhana ya, teman-teman. Apakah DC Aku Laku atau aplikasi Aku Laku ini mengambil data pribadi kita seperti kontak dan foto pribadi, teman-teman? Nah, secara izin di aplikasi Aku Laku yang kalian install, itu tentunya aplikasi Aku Laku ini tidak mengambil atau tidak meminta akses untuk kontak pribadi kalian, teman-teman. Tapi pertanyaannya, dari mana DC-DC itu tahu bahwa ada kontak pribadi kita yang mereka ambil? Dan mereka bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa seluruh kontak pribadi kita yang ada di HP kita sudah mereka ambil. Nah, sebenarnya faktornya sangat banyak ya. Dari mana DC Aku Laku itu yang mengaku Aku Laku tentunya ya, kita nggak bisa pastikan dia beneran dari Aku Laku atau tidak. Yang mengancam kalian dan menagih kalian dan menunjukkan bahwa seluruh kontak pribadi kalian diambil. Nah, sebenarnya banyak faktor, teman-teman, bukan dari aplikasi Aku Lakunya. Kenapa? Karena aplikasi Aku Laku kalau kalian cek di HP kalian, di pengaturan kalian, itu mereka tidak mengambil atau tidak meminta izin untuk mengakses kontak pribadi kalian. Dengan begitu, mereka tidak bakal atau tidak bisa mendapatkan kontak pribadi kalian yang ada di HP kalian, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, dari mana sih mereka dapat kontak pribadi kita dan bagaimana caranya mereka mengambil data kontak pribadi kita? Nah, sekarang saya akan coba balik bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah menginstal aplikasi pinjol ilegal? Dan apakah kalian pernah mengajukan pinjamannya? Nggak usah mengajukan deh, kalian pernah install aja apa enggak? Nah, kalian ketika install, ketika buka, sebelum kalian mengajukan, otomatis kalian mengizinkan bahwa mereka mengakses kontak pribadi kita kan? Nah, sekali saja mereka bisa mengakses kontak pribadi dan ke foto-foto kita, itu mereka sistemnya langsung nyedot kontak pribadi kalian ataupun akan menyedot foto-foto pribadi yang ada di HP kalian, teman-teman. Nah, data kalian ini akan tersimpan rapi di database mereka. Terlepas kalian mengajukan atau tidak dan terlepas kalian disetujui atau tidak. Yang penting mereka aplikasi pinjol ilegal ini sudah mendapatkan data pribadi kalian, teman-teman. Nah, yang jadi soal di sini adalah banyak sekali perdagangan data-data pribadi orang ini, teman-teman, dan harganya juga dinilai cukup terjangkau buat para DC-DC ini untuk mengaksesnya. Katakanlah misal data pribadi per orang itu harganya sekitar 10.000 hingga 15.000. Nah, sekalian bayangkan data kalian diperjualbelikan seharga 10-15.000. Tentu saja DC yang menagih uang kepada kalian akan dengan rela sukarela untuk membeli data kalian ini untuk sebagai bahan ancaman ke kalian agar kalian takut dan kalian membayar hutang kalian kepada mereka. Nah, ini adalah salah satu modus mereka, teman-teman. Ini adalah salah satu alasan atau kemungkinan-kemungkinan bagaimana cara DC ini mengambil data foto pribadi ataupun kontak-kontak yang ada di HP kalian. Dan yang kedua, meskipun aplikasi Aku Laku ini tidak bisa mengakses atau mengambil data pribadi kalian, tapi kalau kalian menginstal aplikasi yang namanya Neobank, ini kan Neobank ini juga meminta akses untuk kontak kalian ya. Ya memang sih, kita bisa aja nggak mengizinkan dan kita juga ada pilihan mau mengizinkan atau tidak di Neobank ini. Nah, ketika Neobank ini maunya akses untuk kontak pribadi, tentu saja aplikasi Neobank ini bisa mengakses seluruh kontak yang ada di HP kalian, teman-teman. Nah, ini saya nggak mau bilang dan nggak mau menuduh aplikasi Neobank yang menyebarkan data kalian kepada debt collector Aku Laku ya, enggak. Tapi mereka ini satu grup. Ada kemungkinan dan bisa jadi ada oknum yang bermain di dalamnya yang dengan sukarela mengambil data kalian di Neobank dan memberikan kepada DC atau debt collector Aku Laku ini, teman-teman. Namanya juga satu grup, ada banyak kemungkinan sekali dan ada kemungkinan oknum-oknum yang bermain di sana. Nah, ini saya nggak mau menuduh, tapi ini adalah salah satu kemungkinannya, teman-teman. Jadi untuk itu, kalian lebih baik berhati-hati ketika mengizinkan aplikasi apapun yang mengakses data pribadi kalian. Terutama HP dan file media ya. Kalau kamera sih nggak masalah. Tapi kalau kedua itu tadi, itu sangat fatal akibatnya jika data kalian sudah tersebar, teman-teman. Dan di video ini saya juga menyampaikan kepada kalian untuk stop nonton atau mencari-cari pinjol ilegal, teman-teman ya. Rata-rata sampai saat ini banyak sekali yang tidak memberikan pinjaman tapi hanya memanfaatkan data kalian. Sebenarnya logikanya sangat gampang loh, teman-teman. Buat saya, misal saya pribadi pengen mencari uang dari situ, saya bikin aja sebuah aplikasi pinjaman online yang ilegal tentunya. Nah, dari situ saya mengupload ke Play Store dan mengajak orang-orang untuk melakukan pinjaman di situ, teman-teman. Dan ini mereka coba mengenalkan aplikasi yang saya buat ini kepada YouTuber-YouTuber yang membahas pinjol ilegal ini. Dan begitu kalian dan para penonton-penonton pinjol ilegal ini daftar di aplikasi pinjol itu dan mengajukan pinjamannya, otomatis saya bisa menyedot seluruh data pribadi kalian ataupun bahkan foto pribadi kalian. Nah, setelah saya mendapatkan data kalian, katakanlah ada 2.000 orang
orang aja, saya jual per data 15.000, sudah berapa teman-teman? Sudah 30 juta yang saya dapat hanya dengan membuat aplikasi pinjaman online yang nggak ada fungsinya itu, dan saya benar-benar nggak punya uang untuk memberikan pinjaman-pinjaman seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bisnis-bisnis ilegal yang harus kalian hindari teman-teman. Jadi lebih baik kalian nggak usah nonton lagi channel-channel YouTube yang membahas tentang pinjol ilegal, karena dia hanya memanfaatkan kalian dan karena mereka hanya meraup keuntungan dari iklan atau Google AdSense yang mereka peroleh di channelnya, dan kalian yang dikorbankan, data pribadi kalian yang dikorbankan untuk memenuhi atau mencapai ambisi-ambisi mereka dalam mengajari kalian mencuri uang dari aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena saya tahu banget bahwa nilai iklan atau Google AdSense yang diberikan kepada para YouTuber pinjol ilegal ini itu sangat-sangat tinggi, teman-teman. Jadi, mereka per bulan bisa 30-40 juta per bulan, sedangkan kalian penontonnya hanya malah dijebak, disuruh untuk daftar di pinjol ilegal, dan data pribadi kalian diperjualbelikan di luar sana. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kalian kedepannya lebih waspada lagi. Dan semoga kita semua terhindar dari oknum-oknum yang jahat seperti itu, teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.